Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amaminudin. Selamat menyaksikan. Publik tengah digemparkan oleh hacker bernama Bjorka. Dilihat dari akun Twitternya yang sudah berkali-kali disuspend, pelaku hacker ini mengesahkan diri berlokasi di Warszawa, Polandia. Seolah jadi bintang utama, Agustus dan September seperti menjadi panggung Bjorka karena konsistensinya dalam membocorkan data-data sensitif, mulai dari data pengguna aplikasi startup, data warga sipil yang disimpan instansi negara, hingga data sejumlah pejabat. Aksi Bjorka di tanah air dimulai dari 3 tahun lalu. Bjorka membocorkan 90 juta data pelanggan Tokopedia. Aksi ini berlanjut ke Agustus 2022. Sebanyak 270 data pengguna Wattpad berisi paspor hingga nomor kontak dibobol. Pada 20 Agustus, masih di tanggal yang sama, Bjorka juga membocorkan 26 juta pelanggan IndiHome. Bergeser ke akhir Agustus, giliran perusahaan provider milik negara tak tanggung-tanggung 1,3 miliar data registrasi bocor ke publik. Aksi Bjorka tidak berakhir di Agustus. Pada September 2022, 105 juta data Komisi Perlindungan Umum, NIK, nomor KK, dan lain sebagainya tersebar oleh Bjorka. Tanggal 9, dokumen Presiden Joko Widodo, dokumen rahasia kepresidenan periode 2019-2024, surat tertutup dari Badan Intelijen Negara terpapar ke publik. Pada tanggal 10 September, Bjorka membocorkan data Menteri Kominfo Johnny G. Plate, nama, golongan darah, dan lain sebagainya turut turun ke publik. Tak luput itu, data Ketua DPR RI Puan Maharani pun ikut disebarkan oleh Bjorka, menilai bahwa Puan Maharani kurang respek kepada masyarakat dan mahasiswa yang berdemo di gedung DPR karena kenaikan BBM. Tidak berakhir di situ. Pada tanggal 11 September 2022, Menko Marves RI Luhut Binsar Panjaitan tak luput dari Bjorka. Begitu pula dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga terpapar data pribadinya. Pada tanggal 13 September 2022, data Menteri Polhukam Mahfud MD dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar juga terpapar ke publik. Dengan beberapa kejadian yang sudah terjadi, Jokowi bentuk tim khusus respon serangan Bjorka, dan Jokowi, pemerintah, dan semua lembaga masyarakat Indonesia menyarankan kepada anak-anak muda, orang tua, dan semua orang yang menggunakan dunia maya diharap untuk tetap tenang dan tetap berhati-hati dalam menjaga privasinya masing-masing. Dari semua yang terjadi, inilah tanggapan Fahmi Ismail selaku Ketua Drone Emprit Indonesia. Salah sama pemerintah karena kebocoran data. Yang kedua, ketidaktahuan bahaya itu yang tidak seharusnya kita menjadikan Bjorka ini sebagai pahlawan, karena bagaimanapun dia merugikan kita sebetulnya itu. Inilah pendapat dan dugaan bagaimana cara Bjorka melakukan kejahatannya di Indonesia menurut Bapak Pratama Persada selaku Ketua Riset Keamanan Cyber. Misalkan nih, saya mau melakukan peretasan ke Indonesia gitu. Nah, dia akan melakukan scanning di blok IP Indonesia itu, sama dia dipetakan semua, di-scan semuanya gitu. Kemudian di situ akan ketahuan ini mana yang ada celah keamanannya nih, mana yang warnanya merah, warnanya kuning, warnanya hijau gitu. Mereka punya daftarnya, dan biasanya yang warna-warna merah ini diserang duluan sama dia. Kenapa? Karena sudah jelas-jelas ada celah kritikal yang bisa dimasuki gitu, yang bisa dimanfaatkan dan eksploitasi. Betulan saja gitu, di Indonesia ini yang banyak celah merahnya itu adalah sistem-sistem yang dimiliki oleh pemerintah kita gitu. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apa sebenarnya motif utama dari Bjorka? Karena Bjorka mengincar data-data pribadi sejumlah pejabat, bahkan Presiden Negara Republik Indonesia. Apakah ini adalah bentuk protes terhadap pemerintah Republik Indonesia?
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya kurang mohon maaf. Saya Amaminuddin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.